Gunakan dua cara untuk menghitung luas kurva yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat min 7X plus 10 sumbu X. Berarti batasnya ini dia minta terhadap sumbu X. Pertama saya mau pakai cara diskriminan. Ya, diskriminan itu luasnya rumusnya D akar D, ya, diskriminan akar diskriminan dibagi 6A kuadrat. Nah, diskriminan itu sendiri rumusnya B kuadrat min 4AC. Ya, B kuadrat ini kan A, ya, A itu di koefisien sini, B nya itu min 7, C nya adalah 10. Nah, B kuadrat berarti min 7 kuadrat, ya, 49 dikurang 4 kali A nya kan 1, C nya 10, ya, ambil koefisiennya aja. Jadi 49 dikurang 40 sama dengan 9. D nya dapat 9. Nah, akar D berarti akar dari 9 adalah 3 dibagi 6. A nya kan 1, ya, berarti 1 kuadrat tetap 1. Ya, ini coret bagi 3, 2, berarti 9/2 atau 4,5 satuan luas. Ini kalau pakai cara diskriminan. Nah, kalau pakai cara integral, nah, kita harus cari titik potongnya dulu, ya. Ini kan cara pertama. Cara kedua, kita nyari titik potong di X. Kalau misalnya kurva itu memotong di X, Y-nya harus sama dengan 0. Nah, berarti Y-nya ini harus sama dengan 0. Ini kita faktorin. Buat apa? Buat nyari titik nyari batasnya, batas kurvanya itu. Kita faktorin X. Kalau dikali hasilnya 10, kalau ditambah hasilnya adalah min 7, yaitu 5 sama 2. Supaya hasilnya min 7, min 2 ditambah dengan min 5. Jadi X nya kita dapat 2, yang satunya lagi X nya sama dengan 5. Nah, ini kan udah dapat batasnya kan dia minta sumbu X dari batasnya. Ya, ini dia nih batasnya. Berarti luas sama dengan integral, ya, batasnya dari 2 sampai 5. Gitu ya. Integralnya kan yang kita pakai ini persamaannya, X kuadrat min 7X plus 10 dx. Ya, kita integralin. Berarti integral dari X kuadrat itu kan sepertiga X pangkat 3, ya. Ini udah harus hafal, ya. Maksudnya udah harus ahli. Jadi saya nggak jelasin lagi. Integralnya ini jadi 7/2 X pangkat 2 plus 10X. Ya, integralnya jadi 10X. Batasnya 2 sampai 5. Nah, pertama kita masukin 5 dulu, yang di atas dulu yang kita masukin, batas yang di atas ke sini. Ya, berarti luas sama dengan, nah, 5 pangkat 3 kan 125, ya. Kali sepertiga berarti 125/3. Gitu. Nah, 5 masukin ke sini juga. Jadi 5 kuadrat kan X kuadrat. 25 dikali dengan 7, 175. Min 175/2. Nah, 5 juga masuk ke sini. 5 kali 10 jadinya. Dapat 50. Selalu dikurang sama batas yang di bawah. Ya, harus pakai tanda kurung, ya, karena ini pengurangan. 2 masukin ke sini jadi 8, ya. 2 pangkat 3 8 kali sepertiga berarti 8/3. 2 masukin sini juga jadi 4, ya. 4 dibagi 2 dapat 2, ya, dapat 2 kan. 2 dikali dengan min 7 dapat min 14 gitu. Ya, ini 3 nih. Biar cakapan dikit. Nah, terus 2 juga masuk ke sini jadi 2 kali 10 jadi plus 20. Gitu, ya. Jadi luas sama dengan, nah, ini kan sama-sama per 3, sama-sama per 3 nih, ya kan. Ini keluar ketemu min, ya. Berarti 125/3 dikurang, ini keluarnya 8/3 gitu, ya. Terus kalau ini sama ini dia jadi 6. 6 keluar ketemu min jadi min 6. Gitu, ya. Ini min 175/2 plus 50, ini jadi min 6. Ketemu ini kan jadi min 6. Min 6 gitu. Terus lanjut. Ini jadi 125 dikurang 8 177/3, ya. Min 175/2 ditambah 50 kurang 6 jadi 44. Nah, ini berarti pembaginya adalah 6, ya. KPK nya dari 3 sama 2 jadi 6
bagi 3 itu 2, 2 kali 177, 117 nih seharusnya ya. 125 dikurang 8, 117 ya. Jadi 6 dibagi 3 dapat 2, 2 kali 177, 117 jadi 234. 6 dibagi 2 dapat 3, 3 dikali 175 dapat 525 minus 525 gitu ya. Terus 6 ya dikali dengan 44 dapat 264 plus 264. Nah, ini 234 dikurang 525 ditambah 264 dapat min 27 per 6. Ini saya lupa kasih tanda mutlak di sini nih. Ya, ini mutlak. Kenapa mutlak? Karena kan luas itu nggak boleh negatif. Ya, luas itu nggak boleh negatif. Makanya dia pasti positif. Gitu. Jadi ini jadi 27 per 6 ya. 27 per 6 kalau kita sederhanain sama-sama bagi 3, 27 bagi 3 9. Jadi 9 per 2 4 setengah satuan luas. Gitu ya. Tapi seandainya nggak mau kasih tanda mutlak ini ya, seharusnya dari awal ya si kurvanya kan dia bentuknya kan x kuadrat min 7x plus 10 ya. Ini saya kasih sketsanya aja. Dia itu terbukanya itu ke atas ya, terbukanya ke atas. Jadi bentuknya kayak lembah gitu. Jadi begini. Nah, ini kan 25 ya. 25 gitu. Tengah-tengahnya kan di sini. Nah, dia nanti mau bentuknya kayak gini. Nah, terbukanya ke bawah. Nah, kalau posisi si kurvanya itu ada di bawah, itu berarti dia negatif. Jadi nanti bikin kurvanya kayak gini. Jadi biar misalnya nggak mau pakai tanda mutlak ya. Karena di sekolah juga jarang yang pakai tanda mutlak. Berarti luasnya gini. Integral negatif 2 sampai 5, ada tanda negatifnya di depan. Jadi x kuadrat min 7x plus 10 gitu ya, dx. Karena si kurva ini kenapa negatif? Karena kurvanya terbuka ke bawah gitu ya. Nah, ciri-cirinya yang kelihatan banget ya, kalau dia terbuka ke bawah, yang a nya ini kan a ya, ya a itu yang depan x kuadrat, a nya itu dia harus lebih besar dari 0, makanya dia kurvanya terbuka ke atas. Kalau a nya lebih kecil dari 0 ya kurvanya begini ya. Kalau ini kan terbuka ke bawah, kalau misalnya a nya lebih kecil dari 0 dia terbukanya ke atas gitu ya, kayak huruf n ya, seperti itu. Terus kita lanjut nomor 2, gunakan 2 cara juga ya untuk menghitung luas kurva yang dibatasi oleh kurva berikut ini. Kalau tadi kan kita baru satu kurva ya contohnya ya, bisa nggak sih pakai cara cepat yang diskriminan? Kalau misalnya ada 2 kurva, bisa si kurvanya yang ini kita gabung ya, kurvanya kita gabung. Jadi ini min x kuadrat tambah x tambah 2 2 nya kecil, 2 sama dengan ini, karena kan sama-sama y, ini y gitu maksudnya. Jadi pindahin ke kiri deh, min x kuadrat ya, min x pindah ke sini jadi plus 1x, plus 1x ketemu 1x lagi jadi plus 2x. 2 sama 2 habis nih, sama dengan 0 sebelah kanannya kan. Nah, ini dia jadi persamaannya jadi gini. Terus kalau bikin diskriminan ini yang mana? Yang ini yang udah digabung diskriminannya. Jadi diskriminannya b kuadrat min 4ac sama dengan b nya mana? B nya ini kan a, ini b, c nya nggak ada, c nya 0, c nya itu konstanta ya. B nya 2 dikuadratin ya, 2 kuadrat 4 dikurang 4, a nya itu min 1 tuh, min 1 dikali c nya 0, berarti ini kan 0 kali min 4 habis ya, sisanya si 4. Nah, berarti luas itu d akar d per 6a kuadrat sama dengan d nya 4, akar d nya berarti 2 ya, akar dari 4 kan 2 dibagi 6 kali a nya min 1, min 1 kan ini a nya ya, sama dengan 8 per min 6, jadi min 4/3 satuan luas ya, hasilnya itu. Nah, kalau misalnya pakai integral, gimana caranya caranya? Nah, kita pakai kurva yang udah digabung juga sama tuh, udah digabung kan kurvanya tuh,
kita pakai integral yang udah digabung, integral min x kuadrat tambah 2x ya. Jadi luasnya sama dengan, nah batasnya yang mana batasnya? Ya udah, batasnya kita bikin ya, batasnya kita bikin dari persamaan ini nih, yang min x kuadrat plus 2x kan sama dengan 0. Kita bikin x dalam kurung ya, min x plus 2. Kenapa saya bikin ini? Karena ini kali ini jadi ini kali ini jadi ini. Pembuat nolnya, dan ini kan harus 0, berarti supaya 0 berarti x-nya ini harus 0. Ini supaya 0, x-nya harus sama dengan 2. Berarti kalau 2 dimasukin sini, hasilnya pasti 0. Gitu ya. Karena min 2 plus 2 itu adalah 0 gitu. Ya udah, berarti batasnya 0 sama 2. Gitu. Ingat ya, kalau misalnya di soal dia nggak ngasih batas, ini kan nggak dikasih batas ya di soal ya, jadi kita cari batasnya sendiri. Tapi kalau diketahui, kita harus pakai batas yang diketahui, tapi sebelumnya harus kita tes juga. Karena ini nggak diketahui, berarti kita bikin batas sendiri. Caranya digabung dulu ya, digabung dulu, dapat ini, terus kita faktorin deh. Tuh, faktorin, dapat batasnya 0 sampai 2 dx. Nah, ini kita integralin ya, integralnya adalah min 1/3 x pangkat 3 ya. Ini saya nggak ajarin, saya anggap udah bisa. Integral dari 2x itu plus x kuadrat. Saya mutlakin ya, saya mutlakin karena namanya luas harus positif ya, saya mutlakin ya. Jadi 2 pangkat 3 itu 8 ya, jadi min 8/3 ya. Terus 2 pangkat 2 itu 4 ya. Terus dikurang, selalu dikurang batas yang bawah. Masukin 0, 0, masukin 0, 0. Berarti 0 tambah 0 tetap jendol ya, dimutlakin lagi. Terus min 8/3. Si 4-nya saya bikin 12/3 ya, sama aja kan ya. Jadi min 8 plus 12 itu jadi min 4/3 satuan luas. Nah, ini udah positif ya, jadi nggak usah dimutlakin lagi. Jadi luasnya 4/3 satuan luas, sama kan hasilnya dengan cara diskriminan. Oke, seperti itu.